Kenapa wasit ini menjadi faktor sentral? Kalau ada misalnya sekarang di lapangan nanti ya situasinya benturan 50-50, duel 50-50, saya khawatir. Saya kasih kalimat saya khawatir keputusannya itu akan diberikan kepada Arab. Keputusannya menguntungkan Arab. Misalnya ada benturan di area depan penalti kita, Prit. Wasit kasih buat Arab gitu loh. Berat sebelah lah gitu. Ya netralitasnya itu yang jadi kita sorot kan. Atau pelanggaran dulu pernah Bahrain kalau nggak salah ya. Kartu kuning, kartu kuning itu kan bahaya. Langsung pertama kali mau yang optimis apa mau yang pesimis? Oh nggak ada, dua-duanya optimis kok. Tapi satu dengan data meskipun dengan angle atau sudut pandang yang berbeda. Saya ke Bung Toel dulu. Bung Toel? Ya. Kalau hitung-hitungan statistik berat, kalau dilihat di atas kertas berat, meskipun Indonesia lompatnya luar biasa, timnas. Kalau bicara besok ya, sebenarnya hari Kamis tapi dini hari, kita bilang besok aja lah, karena besok malam persiapannya. Gimana? Oke, yang pertama saya bilang ini momentum. Kenapa momentum? Karena ini tinggal 2 pertandingan untuk kita menuju Piala Dunia 2026. Iya, kan masih ada putaran kelima, round 5. Ya tapi kan kita bicara yang round 4 dulu. Momentumnya kalau kita bicara Piala Dunia sebetulnya hanya tinggal 2 pertandingan. 2 pertandingan ini hidup mati nggak berlebihan itu ya? Do or die, hidup mati Arab dan Irak 8 dan 11 kan gitu. Atau 9 dini hari, 12 dini hari. Ini mirip posisi tahun 85 menuju Meksiko 86. Waktu itu pun tinggal 2 pertandingan. Lawan Korea Selatan, kalau menang lawan Jepang, kalau menang ke Meksiko 86. Dua-duanya kalah waktu itu. Waktu itu lawan Korea Selatan kalah yang nggak lanjut. Oke, kalau sekarang? Jadi yang membedakan hanya sistem kualifikasi, tetapi positioning, saya ulangi lagi kalimatnya positioning kita mirip lah. Jadi ini momentum terbaik, pencapaian yang tertinggi sejauh ini dalam proses menuju Piala Dunia. Kalau sekarang misalnya nih kita bicara menang dengan Arab, kita punya kesempatan yang bagus. Oke. Tapi kalau seandainya dua-duanya kalah, hampir bisa dipastikan pasti akan gagal Piala Dunia. Kalau dua-duanya kalah ya selesai. Arab Irak kalah, selesai. Ya, betul. Salah satu menang, peluangnya masih besar. Ya, jadi setiap pertandingan dalam konteks ini berarti final. Oke. Kalau final ya harus dimenangkan. Kalau mau kasih standar bawah ya nggak boleh kalah. Atau minimal seri. Tetapi sebetulnya target dalam pertandingan seperti ini, kalau kita mau melabelkan ini do or die, kita anggap ini momentum terdekat untuk mencapai Piala Dunia, ya harus menang, kan begitu. Sekarang bagaimana perhitungannya? Secara teknis, hanya kita bicara teknis, kacamata kuda, nggak mikirin yang lain, kita bicara kualitas pemain, kualitas tim, taktikal, menurut saya sih peluangnya 50-50. Bahkan 50-50. Kesebelasan mau Indonesia, alasannya Arab apa? mau Irak. Alasannya karena saya juga kan kita lihat di ronde 3 bagaimana Arab bermain. Tentu saya juga mempertimbangkan dia progres lah. Ada perkembangan sejak November tahun lalu sampai sekarang dengan segala uji coba turnamen yang diikutinya dia pasti progres. Tetapi kita lihat kualitas Arab yang sekarang nggak jauh-jauh banget. Kalau dibilang dia nggak jelek-jelek banget, saya juga mau bilang bahwa Arab atau Irak juga tidak bagus-bagus banget gitu loh. Oke. Dengan kualitas pemain kita. Kenapa? Karena kualitas pemain kita kan sekarang didorong oleh yang namanya naturalisasi gitu loh. Jadi kita tidak dalam posisi inferior. 18 dari 29 betul ya? Saya bicara konteks teknis prediksi ya. Bicara sepak bola 50-50. Tetapi kenapa menjadi lebih rumit? Karena obstacle-nya ada. Kita punya obstacle, punya hadangan. Hadangan internal adalah satu oleh Romeni cedera di Agustus. Sementara dia adalah yang mengisi lubang selama ini kekosongan tentang striker yang insting golnya bagus. Lalu yang terakhir adalah tentang Audero yang cedera. Jadi secara internal kita punya hambatan, punya obstacle technical, yaitu Ole di Agustus cedera dan terakhir kemarin adalah Emil Audero penjaga gawang. Sekarang obstacle lain yang di luar itu namanya non teknis. Apa itu? Ya antara Arab, aroma politik Arab dengan FIFA. Yang dulunya kita tahu baca-baca bahwa round 4 itu netral jadi tuan rumah. Wasitnya dari Kuwait, dari negara yang sama areanya dengan Arab yaitu Asia Barat. Kan lazimnya normalnya
Arab Indonesia, maka wasitnya dipilih dari Oke, area ini dua hal nih ya. Pertama round 4 harusnya netral, tempatnya bukan di salah satu tuan rumah. bukan harusnya. Ya, tadinya yang kita Oke. baca taunya. Ternyata di Tapi Arab berubah, Saudi. akhirnya kan diputuskan. Anginnya berbeda. Yang kedua wasitnya jangan dari Wasitnya Kuwait. Ya. Itu kan satu area dengan Arab, artinya Asia Barat. Ya. Biasanya dalam sepak bola Arab lawan Indonesia, maka normalnya misalnya Asia Timur, apakah itu wasit dari Jepang, Korea Selatan, China, atau dari Asia Tengah, Uzbekistan misalnya. Itu bisa aja. Karena ketika Irak Indonesia kan benar nunjuknya tuh wasitnya China. Oke. Oh giliran lawan Arab wasitnya dari Kuwait. Jadi kita pantas menduga bahwa ada faktor non Enggak, teknis. sebentar ini kan nggak semua paham ya. Kalau seandainya dari Kuwait, kecenderungannya mereka akan saling membela antara Kuwait membela Arab Saudi. Ya artinya kan Teorinya di tidak mana, Pak? lazim. Kan tidak lazim bahwa wasit dari area yang sama gitu loh. Karena di pertandingan yang menentukan netralitas ini penting. Ya, nggak kenapa wasit Kuwait ini ditakutkan, dikhawatirkan, tidak Ini netral. loh, ini dalam sepak bola ya. Dalam sepak bola pertandingan menentukan. Arab juga punya ambisi nih ya. Nanti kita bicara ke Arabnya. Kenapa wasit ini menjadi faktor sentral? Kalau ada misalnya sekarang di lapangan nanti ya situasinya benturan 50-50, duel 50-50, saya khawatir. Saya kasih kalimat saya khawatir keputusannya itu akan diberikan kepada Arab. Keputusannya menguntungkan Arab. Misalnya ada benturan di area depan penalti kita, Prit. Wasit kasih buat Arab gitu loh. Berat sebelah lah gitu. Ya netralitasnya itu yang jadi kita sorot kan. Atau pelanggaran Dulu sedikit pernah Bahrain kalau nggak salah ya. kartu kuning. Ya. Kartu kuning itu kan bahaya. Nah, yang kayak gitu yang ditakuti gitu loh. Makanya saya lihat antisipasinya PSSI adalah hotel milih sendiri gitu loh. Mungkin bus juga pilih sendiri dengan drivernya. Karena pengalaman kan yang saya dengar juga pernah yang waktu lawan Arab di pertama itu dari penginapan ke stadion kan bisa sampai 1 jam katanya diputar. Pada aturan itu, aturan pertandingan FIFA Matchday itu jarak penginapan dengan stadion itu nggak boleh lebih dari 30 menit. Tapi kan yang waktu round 3 pengalaman yang pertama draw itu katanya diputar hampir 1 jam. Nah kayak gitu tuh yang bisa dianggap mengganggu secara non teknis gitu loh. Selain Arab punya keuntungan misalnya stadiumnya, cuacanya, climate ya, iklim, cuaca dan sebagainya. Gitu loh. Kalau tadi Anda sebutkan dari sisi pemain ada obstacle, ada hambatan, ada Ya dua itu ya. internal tenis ya. Dari sisi non teknis juga hambatan juga tuh. Oh sangat, itu yang sangat berpengaruh. Jadi makanya kalau optimisnya kita di mana nanti? Kalau kita bicara cuma di lapangan bola, saya yakin 50-50 antara kualitas tim kita dengan Arab maupun Oke. Irak. Tetapi dengan faktor itu, maka persentase itu bisa bergeser. Ya. Gitu. Dan merugikan kita. Ya merugikan secara non tesis sih. Oke. Nah poinnya sekarang karena itu sudah tidak bisa dirubah, maka timnas Indonesia harus fokus memenangkan pertandingan secara mutlak di lapangan. Besok nih ya. Izin Mas Aiman. Oke. Izin Mas Aiman. Oke, silakan Mas Roy. Enggak apa-apa. Nanti terus. Saya setuju dengan tanggapan Mas Towel ini. Karena itulah yang namanya bukan istilahnya bukan jelek nih. Politik bola. Jadi artinya Indonesia PSS ketua PS harus melobi ini dengan bagus. Jangan sampai kemudian wasit itu memang tadi dari Kuwait. Sebentar, melobi untuk wasitnya jangan dari Kuwait. Masih Betul, bisa? Masih betul. bisa? Masih bisa. Itu biasa dilakukan gitu loh. Artinya gini, kan banyak ya wasit-wasit bagus. Misalnya dari Jepang, ada Yuichi Nakamura ya. Kemudian misalnya dari Korea, ada juga Korea Selatan tuh Kim Jong Hyuk. Itu bisa dipakai. Jangan kemudian wasit dari Qatar, Uni Emirat Arab, kemudian apalagi dari Arab Saudi. Gitu loh. Jadi Pasti saya setuju itu. Jadi artinya ini pesan untuk kita semuanya, untuk pengurus PSSI, tolong deh maksimalkan ini meskipun tinggal besok ya, tinggal besok beberapa jam lagi gitu kan, Kamis dini hari. Oke, nanti bicara soal apa? Sertifikat kualifikasi wasit nanti. Oke. Ada komentar soal ini? Anda setuju, Bung Pange? Sebenarnya kurang lebih sih setuju ya, karena gini, sepak bola itu tidak pernah cuman sekedar sepak bola. Ya, tidak pernah cuman sekedar pertandingan olahraga. Mereka itu pertandingan cuman buat 11 lawan 11 di lapangan. Buat federasinya itu bukan soal olahraga. Buat pemerintah negara itu bukan soal olahraga. Buat FIFA itu bukan soal olahraga, ini soal bisnis. Tadi kita bilang ya dari kemarin bahwa ini wasit dari Kuwait, apa pengaruhnya? Sebenarnya ada satu yang belum pernah diomongin, bahasa. Apakah bahasa di Kuwait sama di Saudi bahasanya beda? Saya rasa sama-sama Arab bahasanya. Beda aksen aja palingan. Saya suka berpikir, mudah-mudahan pemain Indonesia yang non naturalisasi
ada yang fasih bahasa Arab. Kenapa? Kalau nanti pemain Saudi sama wasitnya orang Kuwait ngomong Arab, siapa yang bisa ngerti mereka ngomong apa kan? Saya rasa kalau pemain naturalisasi ya mungkin saya akan terkejut kalau ada yang bisa bahasa Arab, tapi kayaknya nggak ada ya. Tapi pemain-pemain yang main di Indonesia lah, ada nggak yang bisa kira-kira nguping nanti mereka ngomong apa? Itu baru dari soal bahasa. Oke, dan selama ini kan kita bilang, kita dari berbulan-bulan yang lalu setelah kita tahu bahwa di round keempat ini tuan rumah adalah Saudi, lawan kita Saudi. Saudi adalah tuan rumah Piala Dunia 2030. Ya kali FIFA nggak mau dia lolos Piala Dunia. 34, sorry. Iya. Ya kali nggak ada gitu privilege gitu. Karena kenapa? Ini nggak masih 2 periode lagi. Oh betul. Cuman ini nggak pernah cuman sekedar sepak bola pertandingan gitu. Makanya kalau kita bilang bahwa tadi Bang Toel bilang bahwa iya kalau teknis mungkin di lapangan 50-50, setuju. Tapi itu nggak pernah soal sepak bola doang gitu ya. Apa sih yang bisa dibikin? Tadi udah dibilang, dulu sebelumnya dibawa muter-muter tuh. Dibawa muter-muter kan. Lalu misalnya apa? Penginapan. Ruang ganti coba kita cek nanti, ruang ganti. Kenapa Biasanya itu kalau segala macam hal paling kecil ya, slim margin itu pasti dibikin nggak nyaman. Misalnya apa kalau ruang ganti? Misalnya, nih contoh nih ya, kalau di Inggris itu ada stadion-stadion di mana tim home-nya itu lantainya anti slip. Oke. Ya ada besi-besinya tuh yang bisa slip. Dressing room tim away nggak ada anti slipnya. Jadi bisa kepleset. Bisa jadi. Terus itu cuma contoh aja. Oke. Ada yang nonton kemarin waktu Galatasaray lawan Liverpool. Ya, sehari sebelumnya supporternya Galatasaray bakar petasan di dekat hotelnya Liverpool. Ya kan Liverpool kalah. Nggak bisa istirahat. Belum tentu memang supporter Saudi kayak gitu. Kayak Tapi kan Saudi, hal paling kecil sedikit apapun pasti akan dilakukan. Dan ini harus diantisipasi. Berbulan-bulan kita bilang bahwa inilah gunanya lobby. Inilah gunanya negosiasi politik dilakukan oleh federasi. Kita kan selalu bilang orang Indonesia kan paling jago namanya ngolah-ngolah kan. Ngolah-ngolah tuh jago banget. Kenapa kita nggak ngolah-ngolah di AFC kan? Maksudnya PSSI nggak ngolah-ngolah nih, nggak ngolah-ngolah secara positif maksudnya lobby. Iya, karena kalau itu udah dilakukan, saya rasa kita tidak akan dapat wasit yang dari Kuwait gitu. Kita kan harus memaksimalkan memang bahwa kemenangan ditentukan di lapangan. Tapi kita harus meminimalisir sedikit mungkin potensi gangguan yang mungkin terjadi gitu. Dan kita udah tahu kira-kira nanti gimana. Tadi Bang Toel bilang, bola 50-50 itu udah paling gampang udah. 50-50 ini siapa nih bolanya? Wasit tinggal bilang bola Saudi, kelar urusannya kan. Gitu. Atau misalnya ya, saya nggak mau memberikan worst case scenario sebenarnya, tapi kita bayangin aja. Kondisi misalnya Indonesia leading, kita berandai-andai aja, Indonesia leading gitu. Menit 90. Apakah mungkin nggak ada kontak di dalam kotak penalti terus tiba-tiba terjun bebas itu kan hal biasa lah. Orang-orang yang udah sering nonton bola tuh udah tahu lah. Kira-kira hal-hal seperti ini tuh menit 90 Indonesia leading, lalu kemudian ada kontak, kemudian terjadi pelanggaran, hukuman penalti. Udah sering kejadian, orang yang udah sering nonton bola kayak gini tuh nggak kaget. Jadi saya bilang di kesempatan sebelumnya saya bilang bahwa ini banyak hal faktor yang tidak menguntungkan kita. Makanya kalau kita mau menangnya itu harus mutlak. Harus absolut menangnya. Harus kita benar-benar tunjuk bahwa kita lebih superior daripada mereka. Oke. Pertanyaannya mungkinkah itu? Mungkin. Dalam kondisi yang banyak obstacle hambatan tadi baik teknis maupun teknis. Loh, mungkin aja kok. Mungkin aja. Secara squad kita sama mereka ya dengan bantuan pemain-pemain naturalisasi ini saya rasa oke-oke aja gitu. Gini deh, Saudi itu ya. Ini kalau teman-teman kita yang dari Jepang, dari Korea Selatan, teman-teman saya selalu bilang, tim Asia Barat itu emang cuma jagonya kualifikasi doang. Kapan sih mereka di Piala Dunia pada lolos ke babak berikutnya? Kecuali Arab tahun 94 gitu. Nggak pernah mereka lolos ke babak berikutnya. Kan yang lolos Jepang, Korea gitu. Kenapa? Ya kualifikasi, mereka cuma lolos, tapi mereka tidak teruji dengan baik gitu. Jadi kalau ditanya, kita bisa nggak compete lawan mereka? Bisa nggak kita menang? Bisa. Tapi kita juga harus siap. Kalau ada faktor-faktor X yang non-teknis seperti itu, apa respon kita? Apa respon ketika mereka memprovokasi gitu ya? Terus tiba-tiba wasit itu dengan gampang kartu kuning, kartu merah gitu. Itu kan hal-hal yang wajar terjadi lah. Karena kenapa? Kalau saya pelatih Arab nih, saya manajemen Arab, saya akan suruh kayak gitu. Pasti saya suruh kayak gitu. Ya kan, saya war itu namanya kan. Oke.